Apa? This first part. Wow. That is. I just get. Wow. Halo juga. Oh, portas. Oh, re. Oh my God. अब यार भाग क्यों रहे हो? Pemirsa, Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel. Usai kilang minyaknya dibom Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan, Haifa, Israel. Kobaran api besar tampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel, karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel, termasuk BBM, dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan, 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen, Haifa. Petugas kebakaran berupaya padamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Whoa. 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 Apa? Whoa. Whoa. Apa? This first part. Wow. That is. I just get. Wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan.
Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis. Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Sementara 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Pemirsa, rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Wow! Abang! Wow! Wow! Abang, this is first part. Wow! That is... I just get... Wow!
portas. Ore! Oh my God! Abi yaar baat kyun rahe ho? Macet 21 km terjadi di ruas tol layang MBZ dan tol Japek menuju tol Trans Jawa di hari kedua Lebaran. Iran terus membalas serangan dengan meluncurkan rudal ke fasilitas nuklir dan kawasan permukiman di Israel. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah menjadi sorotan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Whoa. 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 Abang. Whoa. Whoa. Abang, this is fun. Wow. That is, I just get, wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Whoa. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis. Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Sementara itu 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad.
Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Pemirsa, serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran. Rumah sakit Imam Ali di Damaskus tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin memuncak setelah fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan udara yang diduga dilancarkan pihak Amerika Serikat atau Israel. Serangan tersebut menghantam rumah sakit Imam Ali di Damaskus. Peralatan medis di dalam ruangan dan laboratorium rumah sakit hancur. Rumah sakit tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sejak konflik dimulai hampir 21.000 orang terluka. Sementara 7 rumah sakit dan 36 ambulans mengalami kerusakan. Rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara telur. Serangan rudal kembali menghantam wilayah utara Israel. Pecahan rudal yang diduga diluncurkan oleh kelompok Hizbullah menghantam kawasan permukiman di Malot dan melukai 9 orang. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di permukiman Malot, Israel Utara usai pecahan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon menghantam sejumlah titik. Warga menggambarkan getaran hebat yang mengguncang gedung hunian saat serangan berlangsung. Nampak kerusakan signifikan mulai dari jendela pecah, lubang di dinding, hingga puing-puing dan perabot rumah tangga berserakan di dalam rumah warga. Petugas darurat menyebut sedikitnya 4 titik jatuh teridentifikasi di dalam kota, dengan 3 diantaranya merupakan hantaman langsung ke bangunan tempat tinggal. Otoritas tempat pun membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak.
שמענו אזעקה, נכנסנו לממ"ד. אחרי 3 שניות שהיינו בממ"ד, שמענו בום, ממש כל הבניין רעד. ישר יצאתי לבחוץ לסרוק, הסתכלתי פה מסביב, השכנים נתקעו בדלת, ישר פרצתי להם את הדלת. ואז הסתכלנו פה למעלה, בבניין ממול, ראינו שם ממש עשן וזה, באו טיפלו בהם. מהעוצמה, עפו רסיסים פה לכל האזור, פגעו פה ברכבים, אפילו ברכב שלי גם נכנס רסיס, והעיקר שכולם חיים ובריאים. Diketahui kelompok Hizbullah Lebanon memulai operasi Devoured Straw sejak 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi Israel terhadap Lebanon. Amerika Serikat mengklaim kekuatan militer Iran di Selat Hormuz semakin melemah. Serangan Amerika Serikat telah menghancurkan situs pendukung intelijen dan radar rudal yang digunakan Iran untuk memantau pergerakan kapal. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026. Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Meski demikian, warganet mencurigai video tersebut adalah buatan Artificial Intelligence atau AI. Welcome to the foreign press. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Tewas kemunculan kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat sejumlah video membuat heboh publik. Banyak yang meyakini video tersebut hasil AI atau Artificial Intelligence. Sementara Netanyahu sendiri pastikan dirinya belum tewas. Lalu apa kata pengamat mengenai video tersebut? Berikut pernyataan Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital AI. Nomor 1 dan 4 saya lebih cenderung dengan mata saya itu Artificial Intelligence. 1 sampai 4 yang mana nih? Boleh didetail? 1 dan 4. Yang tadi minum kopi di kafe ya? Sorry, 1 dan 4. Oke. 1 dan 4. 1 dan 4 itu Artificial Intelligence. Oke. Tapi yang 2 dan 3 minum kopi itu asli.
Itu Oke. asli, bukan artificial intelligence. Cuman memang yang mengganggu waktu minuman itu sudah diseruput, itu kopinya masih utuh. Nah ini yang agak membingungkan atau membuat sanksi. Tapi yang ketiga itu jelas asli. Yang ketiga di bukit ketemu perempuan-perempuan dan ngomong sama orang-orang, itu asli Oke. videonya. Tapi bisa jadi pembicaraannya itu ditimpa dengan apa? Berarti itu adalah video yang lama, bisa jadi, atau video dalam konteks yang lain, tapi ditimpa dengan pembicaraan yang seakan-akan relate dengan keadaan hari ini. Oke. Nah, tapi videonya itu sendiri asli yang ketiga. Oke, saya ingin breakdown satu persatu nih, Pak Firman. Tadi yang menurut Anda dugaan kuatnya adalah AI, apa saja indikasinya? Kalau yang nomor 1 dan 4 itu gerakannya itu tidak alamiah, selain yang nomor 1 jarinya memang 6, disebut oleh pihak resmi di Israel disebut itu adalah ilusi optik, tapi kalau kita lihat hal yang lainnya, gerakan tubuhnya ini tidak wajar, terlalu kaku, dan mungkin juga sangat rapi. Nah ini sebagai manusia yang alamiah, ini kayaknya nggak alamiah, ini apa namanya, hasil prompt dari artificial intelligence. Sedangkan yang keempat itu juga gerakan tangannya tidak alamiah, yang memberikan ucapan festival cahaya kepada warga Iran, itu gerakannya nampak tidak alamiah. Gerakan mulutnya juga beberapa bagian tidak sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Artinya video sebagian besar yang diduga artificial intelligence yang sedang konferensi pers begitu Pak ya, dengan gerakan tangan polanya seperti itu, yang tadi Anda bilang kalau manusia sebenarnya lebih dinamis untuk menggerakkan tangannya begitu Pak? Betul, betul sekali. Oke, selain itu apa lagi indikator yang bisa dilihat dan dibedakan Pak? Kalau dari sisi warna dan pencahayaan seperti apa? Warna dan pencahayaan nampak alami sih, tidak terlihat ada kejanggalan di situ. Saya lebih melihat gerakan-gerakan tubuhnya bersifat robotik seperti itu. Oke, kalau ekspresi juga bisa terlihat Pak ya bahwa itu AI? Ya cenderung datar dan kalau kita kaitkan antara kata-kata yang diucapkan dengan wajahnya, ada beberapa bagian yang tidak cocok gitu. Ini penglihatan tanpa alat ya Mas, penglihatan mata awam. Oke. Kalau dari analisa Anda, mengapa kemudian video rekayasa AI ini sengaja ditampilkan Pak, terutama yang bagian Netanyahu sedang konpres, kemudian juga sedang menyampaikan pernyataan, kenapa harus AI? Ya ini apa namanya, bisa jadi dalam strategi perang kan dia tidak perlu atau tidak ingin diketahui posisinya di mana, sehingga dalam hal yang dikaitkan dengan keberadaan di suatu posisi justru dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau pihak musuh mengetahui Pak Netanyahu lagi memberikan konferensi pers di gedung ini, bisa menjadi target penyerangan. Nah, dalam urusan itu dibuatlah pakai artificial intelligence. Tapi di lokasi-lokasi yang acak tadi, seperti di atas bukit atau di kafe itu kan tidak dengan segera diketahui lokasinya. Ini ada di mana, titik koordinatnya berapa dan sebagainya. Jadi dia berani itu pakai yang alamiah. Oke. Nah, yang menarik juga dalam video yang saat ini sedang kita tampilkan, yang Netanyahu sedang minum kopi di sebuah kafe. Tadi benar seperti Anda katakan Pak Firman, yang mengganggu masyarakat yang menontonnya adalah ketika kopinya tidak berkurang sama sekali, padahal sudah diminum gitu. Ini apa analisa Anda? Betul. Nah, itu yang mengganggu. Tapi lain gerakan, dia ngobrol, kemudian ada orang yang menjadi latar belakang dan orang itu bergerak. Itu saya bayangkan kalau harus di prompt sedetil itu sangat sulit.
Nah, jadi saya dengan melihat indikasi-indikasi yang ada di latar belakang dan gerakan-gerakan, kemudian respon menjawab pertanyaan, itu cenderung alamiah. Yaitu tadi kemudian yang satu-satunya mengganggu ketika 2 kali nyeruput kopi tapi tidak berkurang, atau ada bekas kopi di bibirnya Netanyahu. Kemacetan panjang hingga 21 km terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Anda kembali di News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kemacetan terjadi di ruas tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek menuju tol Trans Jawa di hari kedua Lebaran. Kemacetan sejak Minggu pagi ini bahkan terpantau mencapai lebih dari 21 km. Dari pantauan udara, kemacetan parah terjadi sejak pagi pukul 9 hingga Minggu siang. Volume kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus umum dengan tujuan mudik dan berwisata. 2 titik kemacetan utama yakni di kilometer 48 merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Sedangkan di kilometer 57, kendaraan yang keluar masuk rest area untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Meski polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65, arus kendaraan belum sepenuhnya terurai. Sementara itu pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jagorawi. Kemacetan ini terjadi imbas meluapnya Kali Cipinang hingga tumpah ke sebagian ruas jalan tol Jagorawi. Pihak Jasa Marga telah menurunkan 4 unit pompa untuk menyedot tumpahan air di ruas jalan. Penyedotan dilakukan agar arus lalu lintas di tol Jagorawi yang menuju Bogor bisa kembali normal. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan memantau situasi arus mudik dan balik lebaran di sejumlah titik. Sudah ada Rudi Setiawan di kilometer 55 tol Jakarta Cikampek dan Wenda Nura di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu. Rudi, sejak pagi tadi kemacetan terjadi hingga 21 km. Apakah sore ini masih terjadi kemacetan panjang? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan update terkini untuk di ruas jalur tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Pada sore hari ini memang masih terpantau ramai dan lancar. Memang berbeda dari pagi sampai sore hari tadi, terpantau bahkan sampai ke padatan mencapai kurang lebih 21 km lebih, di mana arus lalu lintas ini yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama, dan memang di sini ada beberapa kendaraan ini didominasi yaitu oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus dan pariwisata.
Dan ini merupakan yang paling dari hari Lebaran pertama dan Lebaran kedua ini paling terparah. Artinya ini kondisi saat ini baru mencair, walaupun kondisinya saat ini seperti ini yang bisa saya gambarkan, ini baru mencair sekitar kurang lebih jam 4 lebih, maksud saya jam 16.00, di mana arus kendaraan lalu lintas yang mengarah dari MBZ sendiri sudah mencair karena memang ada beberapa titik yang sudah dinormalisasi kembali. Di antaranya itu kontraflow juga yang tadinya sempat tadinya diberlakukan, kini kembali dibuka dua arah, di mana untuk arus lalu lintas saat ini juga arus balik kendaraan ternyata juga pada menjelang sore hari ternyata kondisinya semakin ramai. Bahkan kedua arah, Diandra dan pemirsa, saat ini sangat cukup ramai. Berbeda dengan pagi, kalau dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ini tadi pagi sempat lenggang dan normal, dan sekarang pada pukul sore ini menjelang sore menjelang maghrib ini arus lalu lintas dari arah tol Cipularang maupun dari tol Cipali kondisinya saat ini justru lebih ramai dari arah Trans Jawa. Ya, untuk dari arah Jakarta sendiri masih terpantau kondisinya lancar, namun berbeda untuk volumenya. Kalau melihat dari volumenya saat ini, terpantau arus lalu lintas juga tidak ada penumpukan baik di kilometer pertemuan antara Jakarta Cikampek MBZ dengan tol Jakarta Cikampek dan MBZ, dan juga kemudian di rest area kilometer 57 yang menjadi titik simpul kepadatan. Dan kini saya melihat di sini kondisinya sudah agak berbeda dengan kondisi yang pada siang hari ini. Ya, jadi sekitar pukul 4 sore memang sudah mencair. Namun sekarang kondisinya yang justru kedua arah ini sudah mulai ramai. Jadi kedua arah cukup ramai, Diandra. Ya, sementara itu Diandra yang dapat kami informasikan dari ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya yaitu saya berada di kilometer 56. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya kita ke stasiun Pasar Senen. Selamat sore Wenda, bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen sore ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Meskipun hari ini memasuki hari kedua Lebaran Idul Fitri 2026, tapi untuk aktivitas di stasiun Pasar Senen ini masih menunjukkan keramaian yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa pada umumnya. Namun tentunya terpantau untuk aktivitas di stasiun Pasar Senen saat ini masih terbilang kondusif, karena memang jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin di stasiun Pasar Senen untuk aktivitasnya saat ini cenderung menurun. Namun Diandra dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai data untuk angka keberangkatan juga ini masih cenderung tinggi, yakni masih ada di angka lebih dari 19.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan angka ini memang menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik kemarin, di mana pada saat arus mudik kemarin rata-rata keberangkatan adalah 22.000 penumpang per harinya. Sedangkan untuk angka kedatangan sendiri, Diandra, pada hari ini sudah mulai menunjukkan peningkatan, di mana pada sebelumnya angka kedatangan ini di angka sekitar 11.000 penumpang. Namun pada hari ini akan ada lebih dari 15.000 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Dan angka ini menunjukkan berarti memang masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudiknya, namun juga sudah banyak juga masyarakat yang sudah kembali tiba ke Jakarta tentunya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari biasanya mereka begitu. Dan Diandra, dan untuk periode arus mudik dan juga arus balik di stasiun Pasar Senen ini diprediksi akan terjadi hingga tanggal 1 April 2026, dan berdasarkan informasi yang kami terima sejak tanggal 23 Maret hingga 1 April 2026 ini masih tersedia lebih dari 200.000 tiket. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih berada di kampung halamannya dan berencana untuk kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api, khususnya yang akan tiba di stasiun Pasar Senen, disarankan untuk segera membeli tiket perjalanan Anda selama persediaan masih ada, karena memang setiap harinya ini semakin menipis ketersediaan tiketnya, mengingat antusias masyarakat yang
bepergian menggunakan moda transportasi kereta api ini sangat tinggi begitu. Dan terus dari pihak KAI juga terus menghimbau agar terus berhati-hati terutama terhadap barang bawaan agar tidak ada yang tertinggal baik di area stasiun ataupun di rangkaian kereta. Dan kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari kilometer 56 Tol Jakarta Cikampek. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, exit tol Parungkuda Sukabumi dipadati ribuan kendaraan yang menuju ke kawasan wisata Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Kemacetan pun terjadi hingga 2 km di arah menuju kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalur arteri Parungkuda Cibadak. Antrian kendaraan mengular sepanjang 2 km dari pintu keluar tol Parungkuda hingga Simpang Cikidang. Kemacetan terjadi karena adanya penyempitan jalur dari 3 menjadi 1 jalur. Selain itu, adanya sejumlah titik persimpangan turut menjadi penyebab kemacetan. Demi mengurai kemacetan, personel dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu malam. Kita ke informasi lain, pemirsa, warga Lampung memanfaatkan libur lebaran dengan mengajak keluarga berlibur. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Krakatau Park. Krakatau Park Lampung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Dalam rangka libur lebaran, banyak masyarakat yang mengajak keluarganya untuk berwisata. Krakatau Park merupakan taman bermain terbesar di Lampung. Harga tiket masuk dibanderol Rp65.000 hingga Rp200.000 untuk tiket terusan. Taman wisata ini buka dari pukul 9 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan memantau kondisi di sejumlah tempat wisata. Sudah ada Bagus Prasetya di Lampung dan juga di Lami Aulia di Purwakarta serta Anissa Rizkia di Semarang. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Lampung terlebih dahulu. Bagus, seperti apa kondisi tempat wisata di sana? Baik Diandra dan juga pemirsa, untuk kondisi saat ini saya berada di destinasi wisata Pantai Senaya, tepatnya di Kalianda, Lampung Selatan, di mana sejak sore saat ini dipadati oleh warga Lampung maupun warga luar Lampung yang berlibur nih di Pantai Senaya Lampung, di mana hamparan pasir putih yang lembut dan bersih serta birunya laut menyegarkan mata Diandra, menyambut setiap wisatawan yang datang ke Senaya Beach, Kalianda, Lampung Selatan. Suasana hangat terlihat sepanjang pantai. Di sini banyak anak-anak yang bermain air dan juga bermain pasir, dan juga ada ombak yang tenang. Di sini juga para wisatawan juga bisa menyewa motor ATV dan juga menyewa kuda. Nah, menarik sekali. Di sini bisa nyewa kuda untuk berkeliling di sepanjang pantai di Senaya Beach. Senaya Beach sendiri hari ini pengelola menyediakan gazebo dan payung-payung pantai sepanjang area pantai yang dapat digunakan wisatawan untuk menikmati angin dan menunggu momen sunset di sore hari ini. Nah, untuk mengetahui keseruan wisatawan, saya ingin mencoba wawancarai salah satu pengunjung nih. Dari mana ini? Halo, selamat sore Mas. Ini dari mana ini Bapak dan Ibu? Kami dari Mampang Mas, Mampang, Jakarta Selatan. Nah, kenapa sih memilih untuk berlibur di Senaya Beach ini? Oh, di Senaya Beach ini bagus Mas, pantainya bersih, bagus, fasilitasnya lengkap. Worth it buat liburan, keluarga, dijamin top deh, murah. Udah naik apa aja di sini? Tadi kami udah naik kuda, naik ATV sama naik dokar tuh. Ada fasilitas dokar juga tuh. Terima kasih, selamat berlibur kembali. Terima kasih Mas. Ya, Diandra dan juga saya bagi tadi wawancara salah satu pengunjung yang dari Jakarta, memang di Pantai Senaya ini memang lagi viral Diandra, dan juga banyak pengunjung yang menikmati sunset di sore hari. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bagus melaporkan langsung dari Pantai Senaya Lampung. Berikutnya kita bergeser ke Purwakarta, Jawa Barat. Di Lami, bagaimana nih keramaian kondisi tempat wisata di sana?
Selamat sore Dianto dan juga pemirsa. Di sini ramai sekali masyarakat yang menikmati senja di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Tepatnya di wilayah Cikau Park Purwakarta di bagian castle-nya. Di sini masyarakat menghabiskan momen liburan ya untuk berkumpul dengan sanak keluarga. Anda bisa lihat di sini banyak yang menikmati view Kota Purwakarta, kemudian juga makan-makan di sini dan tentu tidak lupa untuk bersuah foto. Selain itu, Diandra, di sini anak-anak juga bisa bermain berbagai permainan, mulai dari ontang-anting ya, terus ini juga anak-anak bisa berlari karena di bagian Castle Cikau Park Purwakarta ini sangat ramah bagi anak-anak. Kemudian Diandra ya, kalau kita melihat banyak sekali ini didominasi oleh para pemudik ya, karena platnya kebanyakan plat B nih kalau saya pantau dari kendaraannya Diandra. Jadi mereka yang dari luar kota sengaja berlibur ke wilayah Purwakarta. Coba kita tanya-tanya sedikit ya keluarga yang ada di sini. Halo, selamat sore. Boleh kita ngobrol sebentar ya kakak? Ini dengan Kak siapa nih? Kak Dita. Oke, Kak Dita sama siapa ke sini? Sama mama dan keluarga. Oke, dari mana nih Kak Dita? Kalau aku pulang kampung dari Bekasi ke Purwakarta. Terus kalau setiap pulang kampung selalu kesini terus, selalu mengunjungi The Castle, iya. Tadi ada apa aja? Udah main apa aja di sini atau makan apa aja nih Kak? Udah minum kopi, leci, udah jajan es krim, udah beli kentang, basreng, udah segala macam saya udah beli-beli. Wow, keren banget kakak. Semua juga di sini. Semua ya. Dan di sini juga ramah anak juga nggak sih kak? Bener, ramah anak, tiketnya juga murah, dekat dari rumah, jadi selalu jadi wishlist kalau kesini. Oke kakak, jangan lupa foto-foto ya di sini karena suasananya sangat bagus sekali. Aduh, kita kesini juga. Sebenarnya Diandra saya mau jatuh nih saking semangatnya untuk eksplor daerah Castle ya. Kita coba sini. Karena di sini juga disediakan ada badut Mickey Mouse ya, yang bisa jadi atensi bagi masyarakat terutama anak-anak untuk swafoto. Boleh ke sebelah sini. Nah, Diana dan juga pemirsa kalau bawa HP boleh dong fotoin saya sama badutnya. Halo, Mas, ini di sini udah berapa lama nih? Baru seminggu. Baru sore hari nih kayaknya. Diana seru sekali. Di sini juga banyak nih. Saya hai dulu nih ke studio nih. Karena memang Purwakarta ramah anak di Cikau ini dan juga banyak sekali destinasi wisatanya. Kembali ke Diana di studio. Terus sekali nampaknya di sana di Lamik dari Purwakarta kita berlanjut ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana sudah ada Anissa. Anissa, bagaimana nih keramaian tempat wisata di sana? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Tentunya keramaian di tempat wisata tempat kami melaporkan yaitu di Pinusya Park. Kami tidak hanya dimanjakan oleh pemandangan hamparan hijau, pepohonan yang ada di sini, namun juga kita bisa langsung melihat landscape Kabupaten Semarang dari ketinggian dan juga pemandangan Gunung Ungaran yang begitu indah dan begitu syahdu di sore hari ini menuju petang. Dan kalau dilihat ini yang datang memang tidak hanya warga Semarang saja, melainkan banyak pemudik dari Jakarta, kemudian dari Bandung, dari Surabaya. Mereka rela begitu ya untuk melakukan perjalanan dari kota Semarang menuju ke kawasan Ungaran, yaitu di Kabupaten Semarang ini membutuhkan waktu sekiranya 40 menit perjalanan. Selain kita bisa berada di tengah-tengah hutan menikmati syahdunya sore hari ini, dan kita juga bisa menyaksikan live music. Selain itu ada banyak sekali activity bagi anak-anak nih yang mau berenang. Kemudian ada juga activity menarik yaitu adalah bermain bersama hewan, mulai dari kelinci, kemudian kita bisa berkuda, dan ada binturong. Ini merupakan hewan yang memang spesial didatangkan langsung begitu ya di momen libur lebaran kali ini. Nah, itu ternyata binturongnya sedang istirahat pemirsa. Kita lihat ini banyak ada wisatawan yang sedang mengabadikan momen binturong ini. Mbak, boleh diperkenalkan namanya siapa ini? Nama aku Karen. Oke, Kak Karen, ini datang ke sini bersama siapa sih? Bareng keluarga. Ada tante, ada nenek, ada mama, ayah, adik, semuanya ikut. Lengkap banget ya, keluarga besar diajakin ke sini. Tadi udah kemana aja nih berkeliling-keliling, dari jam berapa? Dari jam siang, dari jam 2 deh kayaknya. Udah renang, udah ke naik ATV, keliling hutan.
udah semuanya udah dilakuin. Sekarang tinggal nongkrongnya aja. Iya bener. Oke. Kenapa sih memilih wisata yang ada di wilayah Ungaran jauh dari kota juga nih? Karena cari yang wisata alam, dingin-dingin, Semarang panas kan Kak. Jadi kita cari yang dingin-dingin, yang alam-alam gitu biar nyegerin mata, healing. Healing. Tadi untuk biaya tiketnya berapa sih Kak masuk ke dalam? Tiket masuk 30.000. Worth it nggak? Worth it banget. Terus naik ATV 60.000, muter-muter hutan jauh banget, trekkingnya seru banget. Oke, baiklah. Thank you ya Kak Karen atas waktunya. Selamat berwisata bersama keluarga besar. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama salah satu wisatawan yang mengajak keluarga besarnya untuk menghabiskan waktu di Pinusya Park. Memang suasananya semakin sore ini semakin syahdu. Saya pun juga ingin bergabung bersama binturong yang ada di situ. Saya kembalikan kepada Diandra yang ada di studio. Saya mau lanjutin untuk bersuah foto bersama binturong. Baik, terima kasih Anissa Rizya melaporkan langsung dari Semarang. Sebelumnya ada Dilami dari Purwakarta dan juga Bagus dari Lampung. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. 56. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya kita ke Stasiun Pasar Senen. Selamat sore Wenda, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen sore ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Meskipun hari ini memasuki hari kedua Lebaran Idul Fitri 2026, tapi untuk aktivitas di Stasiun Pasar Senen ini masih menunjukkan keramaian yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa pada umumnya. Namun tentunya terpantau untuk aktivitas di Stasiun Pasar Senen saat ini masih terbilang kondusif karena memang jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin di Stasiun Pasar Senen untuk aktivitasnya saat ini cenderung menurun. Namun Diandra dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai data untuk angka keberangkatan juga ini masih cenderung tinggi, yakni masih ada di angka lebih dari 19.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini memang menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik kemarin, di mana pada saat arus mudik kemarin rata-rata keberangkatan adalah 22.000 penumpang per harinya. Sedangkan untuk angka kedatangan sendiri, Diandra, pada hari ini sudah mulai menunjukkan peningkatan, di mana pada sebelumnya angka kedatangan ini di angka sekitar 11.000 penumpang. Namun pada hari ini akan ada lebih dari 15.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini menunjukkan berarti memang masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudiknya, namun juga sudah banyak juga masyarakat yang sudah kembali tiba ke Jakarta tentunya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari biasanya mereka begitu. Dan Diandra, dan untuk periode arus mudik dan juga arus balik di Stasiun Pasar Senen ini diprediksi akan terjadi hingga tanggal 1 April 2026, dan berdasarkan informasi yang kami terima sejak tanggal 23 Maret hingga 1 April 2026 ini masih tersedia lebih dari 200.000 tiket. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih berada di kampung halamannya dan berencana untuk kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api khususnya yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen, disarankan untuk segera membeli tiket perjalanan Anda selama persediaan masih ada, karena memang setiap harinya ini semakin menipis ketersediaan tiketnya mengingat antusias masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi kereta api ini sangat tinggi begitu. Dan terus dari pihak KAI juga terus menghimbau agar terus berhati-hati terutama terhadap barang bawaan agar tidak ada yang tertinggal baik di area stasiun ataupun di rangkaian kereta. Dan kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari kilometer 56 Tol Jakarta Cikampek. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, exit tol Parungkuda Sukabumi dipadati ribuan kendaraan yang menuju ke kawasan wisata Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Kemacetan pun terjadi hingga 2 km di arah menuju kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalur arteri Parungkuda Cibadak. Antrian kendaraan mengular sepanjang 2 km dari pintu keluar tol Parungkuda hingga Simpang Cikidang. Kemacetan terjadi karena adanya penyempitan jalur dari 3 menjadi 1 jalur. Selain itu adanya sejumlah titik persimpangan turut menjadi penyebab kemacetan.
Demi mengurai kemacetan, personel dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu malam. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga Lampung memanfaatkan libur lebaran dengan mengajak keluarga berlibur. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Krakatau Park. Krakatau Park Lampung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Dalam rangka libur lebaran, banyak masyarakat yang mengajak keluarganya untuk berwisata. Krakatau Park merupakan taman bermain terbesar di Lampung. Harga tiket masuk dibanderol Rp65.000 hingga Rp200.000 untuk tiket terusan. Taman wisata ini buka dari pukul 9 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Anda kembali di iNews Sore. Banjir merendam permukiman warga di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur hingga ketinggian mencapai 80 cm. Banjir masih merendam permukiman warga di sejumlah RT di RW 04 Kampung Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Warga lansia, anak-anak dan wanita dievakuasi menggunakan perahu. Banjir terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu sore, membuat puluhan kepala keluarga sebagian memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga juga secara swadaya membagikan roti kepada korban banjir yang bertahan di rumahnya. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Cipinang tak jauh dari permukiman warga. Sama halnya dengan di Ciracas, Jakarta Timur, sebagian warga yang ingin bersilaturahmi di momen Lebaran hari kedua tertunda dan lebih memilih bersih-bersih rumah usai dilanda banjir sejak Sabtu sore kemarin. Ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter akibat luapan Kali Cipinang. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, baru 7 hari ditahan di rutan KPK tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ternyata kini jadi tahanan rumah. Hal ini awalnya diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rini Tahareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Ini ya dia pulang. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini. Keluarnya? Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu satu dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Justru tadi jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik keras keputusan KPK tersebut karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor, dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel
Karena apa? Pertama itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak berarti kan diskriminasi gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan meminta pengalihan penahanan atau penahanan luar atau penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi bisa diutak-atik sekarang ini. Amerika Serikat mengklaim kekuatan militer Iran di Selat Hormuz semakin melemah. Serangan Amerika Serikat telah menghancurkan situs pendukung intelijen dan radar rudal yang digunakan Iran untuk memantau pergerakan kapal. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026. Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Meski demikian, warganet mencurigai video tersebut adalah buatan Artificial Intelligence atau AI. Welcome to the foreign press. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu.
Tewas kemunculan kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat sejumlah video membuat heboh publik. Banyak yang meyakini video tersebut hasil AI atau Artificial Intelligence. Sementara Netanyahu sendiri pastikan dirinya belum tewas. Lalu apa kata pengamat mengenai video tersebut? Berikut pernyataan Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital AI. Nomor 1 dan 4, saya lebih cenderung dengan mata saya, itu Artificial Intelligence. 1 sampai 4 yang mana nih? Boleh didetail? 1 dan 4. Yang tadi minum kopi di kafe ya? Sorry, 1 dan 4. Oke. 1 dan 4. 1 dan 4 itu Artificial Intelligence. Oke. Tapi yang 2 dan 3, minum kopi, itu asli. Itu asli, bukan Artificial Intelligence. Cuman memang yang mengganggu, waktu minuman itu sudah diseruput, itu kopinya masih utuh. Nah ini yang agak membingungkan atau membuat sanksi. Tapi yang ketiga itu jelas asli. Yang ketiga di bukit ketemu perempuan-perempuan dan ngomong sama orang-orang, itu asli. Videonya. Tapi bisa jadi pembicaraannya itu ditimpa dengan berarti itu adalah video yang lama, bisa jadi, atau video dalam konteks yang lain, tapi ditimpa dengan pembicaraan yang seakan-akan relate dengan keadaan hari ini. Nah, videonya itu sendiri asli yang ketiga. Oke, saya ingin breakdown satu persatu nih, Pak Firman. Tadi yang menurut Anda dugaan kuatnya adalah AI, apa saja indikasinya? Kalau yang nomor 1 dan 4 itu gerakannya itu tidak alamiah, selain yang nomor 1 jarinya memang 6, disebut oleh pihak resmi di Israel disebut itu adalah ilusi optik. Tapi kalau kita lihat hal yang lainnya, gerakan tubuhnya ini tidak wajar, terlalu kaku, dan mungkin juga sangat rapi. Nah ini sebagai manusia yang alamiah, ini kayaknya nggak alamiah. Ini hasil prompt dari Artificial Intelligence. Sedangkan yang keempat itu juga gerakan tangannya tidak alamiah, yang memberikan ucapan festival cahaya kepada warga Iran, itu gerakannya nampak tidak alamiah. Gerakan mulutnya juga beberapa bagian tidak sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Artinya video sebagian besar yang diduga Artificial Intelligence yang sedang konferensi pers begitu Pak ya, dengan gerakan tangan, polanya seperti itu, yang tadi Anda bilang kalau manusia sebenarnya lebih dinamis untuk menggerakkan tangannya, begitu Pak? Betul sekali. Selain itu apa lagi indikator yang bisa dilihat dan dibedakan Pak? Kalau dari sisi warna dan pencahayaan seperti apa? Warna dan pencahayaan nampak alami sih, tidak terlihat ada kejanggalan di situ. Saya lebih melihat gerakan-gerakan tubuhnya bersifat robotik seperti itu. Kalau ekspresi juga bisa terlihat Pak ya, bahwa itu AI? Ya, cenderung datar, dan kalau kita kaitkan antara kata-kata yang diucapkan dengan wajahnya, ada beberapa bagian yang tidak cocok gitu. Ini penglihatan tanpa alat ya Mas, penglihatan mata awam. Kalau dari analisa Anda, mengapa kemudian video rekayasa AI ini sengaja ditampilkan Pak, terutama yang bagian Netanyahu sedang konpres, kemudian juga sedang menyampaikan pernyataan, kenapa harus AI? Ya ini bisa jadi dalam strategi perang kan, dia tidak perlu atau tidak ingin diketahui posisinya di mana, sehingga dalam hal yang dikaitkan dengan keberadaan di suatu posisi justru dengan menggunakan Artificial Intelligence. Jadi kalau pihak musuh mengetahui Pak Netanyahu lagi memberikan konferensi pers di gedung ini, bisa menjadi target penyerangan. Nah, dalam urusan itu dibuatlah pakai Artificial Intelligence. Tapi di lokasi-lokasi yang acak tadi, seperti di atas bukit atau di
kafe itu kan tidak dengan segera diketahui lokasinya. Ini ada di mana, titik koordinatnya berapa dan sebagainya. Jadi dia berani itu pakai yang alamiah. Oke. Nah, yang menarik juga dalam video yang saat ini sedang kita tampilkan, yang Netanyahu sedang minum kopi di sebuah kafe. Tadi benar seperti Anda katakan, Pak Firman, yang mengganggu masyarakat yang menontonnya adalah ketika kopinya tidak berkurang sama sekali, padahal sudah diminum gitu. Nih, ini apa analisa Anda? Betul. Nah, itu yang mengganggu. Tapi lain gerakan, dia ngobrol, kemudian ada orang yang menjadi latar belakang dan orang itu bergerak. Itu saya bayangkan kalau harus di-prom sedetil itu sangat sulit. Nah, jadi saya dengan melihat indikasi-indikasi yang ada di latar belakang dan gerakan-gerakan, kemudian respon menjawab pertanyaan, itu cenderung alamiah. Yaitu tadi kemudian yang satu-satunya mengganggu ketika 2 kali nyeruput kopi tapi tidak berkurang, atau ada bekas kopi di bibirnya Netanyahu. Kemacetan panjang hingga 21 km terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga. Niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi peta penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal. Yang mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam. Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energy. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, news sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin Pakan. Halo Kevin, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, halo, selamat sore Diandra dan pemirsa. iNews sore masih akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya, di antaranya.
Macet 21 km terjadi di ruas tol layang MBZ dan tol Japek menuju tol Trans Jawa di hari kedua Lebaran. Anak Media News sore pemirsa, warga Solo dan sekitarnya berebut gunungan poso atau puasa di pelataran Masjid Agung Keraton Solo. Gerebek poso ini sebagai wujud syukur datangnya hari raya Lebaran. Inilah keseruan warga Solo berebut gunungan di Grebek Poso oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Sepasang gunungan terdiri dari hasil bumi menjadi rebutan warga yang sudah mengantre sejak pagi. Sebelumnya gunungan ini diarak oleh puluhan abdi dalam dari Keraton Surakarta menuju ke Masjid Agung Surakarta. Masyarakat setempat meyakini gunungan tersebut dapat membawa berkah. Tradisi ini telah menjadi bagian dari warisan budaya Keraton Kasunanan Surakarta yang terus dilestarikan. Anak Media News sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kemacetan terjadi di ruas tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek menuju tol Trans Jawa di hari kedua Lebaran. Kemacetan sejak Minggu pagi ini bahkan terpantau mencapai lebih dari 21 km. Dari pantauan udara, kemacetan parah terjadi sejak pagi pukul 9 hingga Minggu siang. Volume kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus umum dengan tujuan mudik dan berwisata. Dua titik kemacetan utama yakni di kilometer 48 merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Sedangkan di kilometer 57 kendaraan yang keluar masuk rest area untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Meski polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65, arus kendaraan belum sepenuhnya terurai. Sementara itu pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jagorawi. Kemacetan ini terjadi imbas meluapnya Kali Cipinang hingga tumpah ke sebagian ruas jalan tol Jagorawi. Pihak Jasa Marga telah menurunkan 4 unit pompa untuk menyedot tumpahan air di ruas jalan. Penyedotan dilakukan agar arus lalu lintas di tol Jagorawi yang menuju Bogor bisa kembali normal. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan memantau situasi arus mudik dan balik lebaran di sejumlah titik. Sudah ada Rudi Setiawan di kilometer 55 tol Jakarta Cikampek dan Wenda Nura di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu. Rudi, sejak pagi tadi kemacetan terjadi hingga 21 km. Apakah sore ini masih terjadi kemacetan panjang? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan update terkini untuk di ruas jalur tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Pada sore hari ini memang masih terpantau ramai dan lancar. Memang berbeda dari pagi sampai sore hari. Tadi terpantau bahkan sampai ke padatan mencapai kurang lebih 21 km lebih. Di mana arus lalu lintas ini yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama, dan memang di sini ada beberapa kendaraan ini didominasi yaitu oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus dan pariwisata. Dan ini merupakan yang paling dari hari Lebaran pertama dan Lebaran kedua ini paling terparah. Artinya ini kondisi saat ini baru mencair, walaupun kondisinya saat ini seperti ini yang bisa saya gambarkan. Ini baru mencair sekitar kurang lebih jam 4 lebih, maksud saya jam 16.00, di mana arus kendaraan lalu lintas yang mengarah dari MBZ sendiri sudah mencair karena memang ada beberapa titik yang sudah dinormalisasi kembali. Di antaranya itu kontraflow juga yang tadinya sempat tadinya diberlakukan, kini kembali dibuka dua arah, di mana untuk arus lalu lintas saat ini juga arus balik kendaraan ternyata juga pada menjelang sore hari ternyata kondisinya semakin ramai. Bahkan kedua arah, Diandra dan pemirsa, saat ini sangat cukup ramai. Berbeda dengan pagi, kalau dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ini tadi pagi sempat lenggang dan normal. Dan sekarang pada pukul sore ini menjelang sore menjelang maghrib ini arus lalu lintas dari arah tol Cipularang maupun dari tol Cipali kondisinya saat ini justru lebih ramai dari arah Trans Jawa. Ya, untuk dari arah Jakarta sendiri
masih terpantau kondisinya lancar, namun berbeda untuk volumenya. Kalau melihat dari volumenya saat ini, terpantau arus lalu lintas juga tidak ada penumpukan baik di kilometer pertemuan antara Jakarta Cikampek MBZ dengan tol Jakarta Cikampek dan MBZ, dan juga kemudian di rest area kilometer 57 yang menjadi titik simpul kepadatan. Dan kini saya melihat di sini kondisinya sudah agak berbeda dengan kondisi yang pada siang hari ini. Ya, jadi sekitar pukul 4 sore memang sudah mencair. Namun sekarang kondisinya yang justru kedua arah ini sudah mulai ramai. Jadi kedua arah cukup ramai, Diandra. Ya, sementara itu Diandra, yang dapat kami informasikan dari ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya, yaitu saya berada di kilometer 56. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya kita ke stasiun Pasar Senen. Selamat sore Wenda, bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen sore ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Meskipun hari ini memasuki hari kedua Lebaran Idul Fitri 2026, tapi untuk aktivitas di stasiun Pasar Senen ini masih menunjukkan keramaian yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa pada umumnya. Namun tentunya terpantau untuk aktivitas di stasiun Pasar Senen saat ini masih terbilang kondusif, karena memang jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin di stasiun Pasar Senen untuk aktivitasnya saat ini cenderung menurun. Namun Diandra dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai data, untuk angka keberangkatan juga ini masih cenderung tinggi, yakni masih ada di angka lebih dari 19.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan angka ini memang menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik kemarin, di mana pada saat arus mudik kemarin rata-rata keberangkatan adalah 22.000 penumpang per harinya. Sedangkan untuk angka kedatangan sendiri, Diandra, pada hari ini sudah mulai menunjukkan peningkatan, di mana pada sebelumnya angka kedatangan ini di angka sekitar 11.000 penumpang. Namun pada hari ini akan ada lebih dari 15.000 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Dan angka ini menunjukkan berarti memang masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudiknya, namun juga sudah banyak juga masyarakat yang sudah kembali tiba ke Jakarta tentunya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari biasanya mereka begitu. Dan Diandra, dan untuk periode arus mudik dan juga arus balik di stasiun Pasar Senen ini diprediksi akan terjadi hingga tanggal 1 April 2026, dan berdasarkan informasi yang kami terima sejak tanggal 23 Maret hingga 1 April 2026 ini masih tersedia lebih dari 200.000 tiket. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih berada di kampung halamannya dan berencana untuk kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api, khususnya yang akan tiba di stasiun Pasar Senen, disarankan untuk segera membeli tiket perjalanan Anda selama persediaan masih ada, karena memang setiap harinya ini semakin menipis ketersediaan tiketnya, mengingat antusias masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi kereta api ini sangat tinggi begitu. Dan terus dari pihak KAI juga terus menghimbau agar terus berhati-hati, terutama terhadap barang bawaan, agar tidak ada yang tertinggal baik di area stasiun ataupun di rangkaian kereta. Dan kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari kilometer 56 tol Jakarta Cikampek. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, exit tol Parung Kuda Sukabumi dipadati ribuan kendaraan yang menuju ke kawasan wisata Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Kemacetan pun terjadi hingga 2 km di arah menuju kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalur arteri Parung Kuda Cibadak. Antrian kendaraan mengular sepanjang 2 km dari pintu keluar tol Parung Kuda hingga Simpang Cikidang. Kemacetan terjadi karena adanya penyempitan jalur dari 3 menjadi 1 jalur. Selain itu, adanya sejumlah titik persimpangan turut menjadi penyebab kemacetan. Demi mengurai kemacetan, personel dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu malam.
Kita ke informasi lain pemirsa, warga Lampung memanfaatkan libur lebaran dengan mengajak keluarga berlibur. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Krakatau Park. Krakatau Park Lampung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Dalam rangka libur lebaran, banyak masyarakat yang mengajak keluarganya untuk berwisata. Krakatau Park merupakan taman bermain terbesar di Lampung. Harga tiket masuk dibanderol Rp65.000 hingga Rp200.000 untuk tiket terusan. Taman wisata ini buka dari pukul 9 hingga pukul 17.00. Anda kembali di iNews Sore bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, memasuki lebaran hari kedua, arus lalu lintas di ruas tol Cikatama masih ramai. Skema rekayasa lalu lintas kontraflow diterapkan untuk mengurai kepadatan. Pemirsa, arus lalu lintas di Cikatama masih ramai di kedua arahnya. Diprediksi 13.000 kendaraan melintasi Cikatama dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa. Sebagai antisipasi kepadatan kendaraan, pihak Jasa Marga menyiapkan kon untuk kontraflow. Dalam persiapan arus balik, Jasa Marga akan memberlakukan diskon tarif tol 30% dari tanggal 26 hingga 27 Maret. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi arus mudik dan balik lebaran di sejumlah titik. Sudah ada rekan kami Rudi Setiawan di kilometer 55 Tol Jakarta Cikampek dan Nata Arman di gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Tol Japek terlebih dahulu. Halo Rudi, selamat sore. Sejak pagi tadi kemacetan terjadi hingga 21 km. Apakah sore ini masih terjadi kemacetan panjang di sana? Ya, Kevin dan pemirsa, selamat sore. Untuk update terkini kami informasikan di jalur tol Jakarta Cikampek atau tepatnya antara pertemuan tol MBZ, di mana memang tadi sempat terjadi kepadatan bahkan kemacetan yang cukup panjang, kurang lebih hampir mencapai 21 km sampai Kabupaten Bekasi, di mana untuk kemacetan itu sendiri memang ada dua titik ya, disebabkan karena ada di banyaknya kendaraan yang ingin masuk ke rest area dan juga adanya pertemuan di kilometer 48. Namun untuk kondisi terkini ya Kevin, ini bisa dapat kami gambarkan, ini kedua jalur untuk sementara ini walaupun berbeda dengan pada sore hari, kondisinya tetap masih kondisi ramai. Bahkan kedua arah jalur di ruas Jakarta Tol Cikampek ini kondisinya terbilang cukup ramai sekali, di mana untuk arus kendaraan lalu lintas mulai dari kilometer MBZ yang kondisinya sampai saat ini masih terus mengalir, di mana volume kendaraan dari kedua arah bahkan terjadi beberapa kali. Saya lihat di sini ada rangkaian yang cukup banyak sekali, di mana kondisi arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus. Dan untuk suasana, maksud saya arus kondisi suasana di arah yang dari Jakarta menuju ke Cikampek, kondisinya saat ini lebih renggang dan lebih bisa dipacu kecepatan antara kecepatan 40 sampai 60 km per jamnya. Berbeda pada saat ini untuk di jalur arus balik. Sebaliknya sekarang kalau ini melihat seperti yang saya perlihatkan ini di gambar yang saya perlihatkan ini adalah merupakan gambar arus dari arah Cikampek yang menuju ke arah Jakarta, di mana kondisi saat ini untuk arus volume kendaraan ini pergerakan arus balik terpantau lebih meningkat dibandingkan untuk pada sore hari ini dari arah tol MBZ maupun dari arah Jakarta. Sebaliknya, ini di kilometer antara 55 dan 56 ini arus volume kendaraan terus mengalir. Saya lihat tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, volume kendaraan terus cukup signifikan, di mana artinya bahwa lebaran kedua ini kondisi arus lalu lintas arah balik
sudah mulai ada tanda-tanda. Bahkan ini saya lihat ada beberapa kendaraan yang memang mengarah ke Jakarta ini tiada hentinya. Ya, ini kondisi terkini pada pukul 16.00 lebih, di mana arus lalu lintas kondisinya cukup ramai. Diperkirakan untuk arus volume kendaraan ini akan terus meningkat sampai menjelang malam hari. Dan begitu juga untuk prediksinya hari Minggu juga diprediksi akan puncak arus balik juga akan ada tanda-tanda pergerakan. Ya, Kevin, ini untuk sementara kondisi terkini yang berada di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya yang berada di kilometer 55 dan kilometer 56, ya Kevin. Baik, arus balik di kilometer 55 tol Jakarta Cikampek dari Cikampek menuju ke Jakarta sudah mulai terlihat. Selanjutnya kita akan pantau di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Ada rekan Nata Arman. Nata, seperti apa situasi terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat sore menjelang malam Kevin dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada sore menjelang malam ini terpantau sudah mulai lancar. Ini berbeda sekali ketika kita bandingkan dengan tadi sore yang mana sempat terjadi penumpukan kendaraan terutama yang mengarah ke arah Jakarta karena imbas dari kontraflow yang diberlakukan dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70. Namun untuk saat ini sudah kembali normal dari dua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Jawa maupun arah sebaliknya dari Jawa menuju ke Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Kevin dan juga pemirsa, meskipun saat ini sudah masuki hari kedua Lebaran, namun untuk situasi lalu lintas yang volume kendaraan masih banyak mengarah ke arah tol Trans Jawa, mengingat banyak juga yang masyarakat melakukan ziarah ataupun mudik lokal yang dilakukan pada hari kedua Lebaran. Kemudian juga dapat kami sampaikan terkait dengan data yang kami peroleh pada tadi sore update-nya, lebih dari 40.000 kendaraan yang sudah melaju ke kawasan tol Trans Jawa. Bahkan tercatat kemarin saja, ini meskipun di hari raya Lebaran justru lebih ramai dibandingkan H-1 Lebaran, yang mana sudah tercatat lebih dari 100.000 kendaraan dalam satu hari yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan tentunya untuk kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 tol Kalikangkung saat ini masih tidak dilakukan rekayasa lalu lintas one way dan arah keduanya masih dikatakan normal. Kemudian juga diprediksi akan terjadi puncaknya pada tanggal 23 besok ataupun tanggal 24. Kemudian juga dari diskon tarif tol yang tentunya ini akan dilakukan terutama pada nanti tanggal 26 sampai dengan tanggal 27, sehingga ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk melakukan arus balik ataupun kembali ke kota asal tujuannya. Kemudian selain itu juga diimbau juga kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan agar dipersiapkan kembali terkait dengan kesiapan kendaraan Anda dan juga kondisi yang fit, mengingat jika di puncak-puncak arus balik ini kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mulai dari cuaca. Cuaca kita bisa bicara dari pagi sampai dengan siang ini cerah sekali, bahkan cenderung panas, bahkan suhu di sekitaran 35 derajat Celcius. Namun ketika sore hari ini biasanya sudah mulai mendung seperti hari ini. Tadi sekitar pukul 2:30 sampai dengan pukul 5 sore ini cuaca mendung, namun tidak hujan di Cikampek Utama. Dan biasanya ketika kita bandingkan dengan kemarin, ini sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 8 malam ini turun hujan, sehingga inilah yang harus diantisipasi oleh para pengguna jalan untuk lebih hati-hati dalam melakukan perjalanan, terutama pengecekan kendaraan seperti ban dan juga sistem pengereman ini sangat utama untuk menghindari terjadinya laka lantas, terutama ketika jalan yang memang licin. Dan juga jarak pandang dan juga jarak antar kendaraan ini harus diperhatikan, jangan terlalu mepet sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrak belakang, karena memang beberapa kejadian laka lantas yang kerap terjadi di kawasan tol Trans Jawa ini rata-rata sebagian besar adalah kecelakaan lalu lintas yang mana tabrak belakang akibat kurangnya antisipasi dan juga konsentrasi, atau sering sekali masyarakat yang merasa kelelahan atau microslip. Ini yang menjadi penyebab utama, sehingga jika memang Anda sudah merasa lelah, diharapkan bisa istirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah ada, dan juga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dengan durasi maksimal 30 menit untuk nantinya bergantian dengan kendaraan-kendaraan lain, sehingga tidak ada lagi warga ataupun pemudik yang melakukan istirahat di bahu jalan. Kemudian jika Anda memang tidak kebagian rest area, Anda bisa keluar dari tol, kemudian juga menggunakan jalur arteri, karena di jalur arteri juga disediakan berbagai posko-posko mudik yang tentunya didirikan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta untuk bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi tubuh Anda agar kembali fit untuk melanjutkan kembali perjalanan Anda. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Kevin.
Baik, dari gerbang tol Cikatama arus masih ramai lancar dan arus balik sudah mulai terlihat di sana. Terima kasih. Nata Arman, sebelumnya ada Rudi Setiawan dari kilometer 55 tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran ini untuk mengurai kepadatan. Pemudik memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk berwisata. Salah satunya di kawasan Malioboro, Yogyakarta, lalu lintas dipadati oleh kendaraan wisatawan. Sistem pengalihan arus lalu lintas pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran. Mobil yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryotomo. Kemudian untuk yang menuju Pasar Kembang sudah mulai terjadi peningkatan. Di depan Gadu Anim nanti ada suatu rekayasa apabila di sini padat dialihkan kembali ke Malioboro. Kemudian yang Malioboro juga padat dialihkan ke Jalan Pasar Kembang. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam apakah diberlakukan, Pak? Tidak ada. Ya, selama dari tanggal kemarin sampai dengan tanggal 29 tidak ada penutupan Malioboro. Jadi selalu mengalir. Pemirsa, mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran, polisi menyiapkan beberapa skema rekayasa arus lalu lintas. Selain itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 24 Maret mendatang. Aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat. Tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22-23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu, dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu, supaya tidak terjadi penumpukan. Pemirsa, sebuah tempat nongkrong baru dengan konsep kafe ala alam kini hadir di Tasikmalaya, Jawa Barat yang bernama Jeddah Coffee and Eatery. Tak hanya menyuguhkan hidangan lezat, tempat ini juga menawarkan suasana yang cozy dengan pemandangan pegunungan yang menyegarkan. Kurang dari 1 tahun kehadiran Jeddah Coffee and Eatery langsung menarik perhatian wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran. Berlokasi di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, tempat ini menawarkan pengalaman nongkrong yang berbeda. Pengunjung dapat menikmati hidangan ditemani pemandangan pegunungan dan pepohonan rindang yang menyegarkan mata. Menariknya, pihak kafe juga menyediakan fasilitas villa bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu lebih lama. Hal itu membuat pemudik yang melintas penasaran dan ingin mampir. Aslinya dari Bekasi. Wah, jauh sekali Bu ya. Iya. Jadi kenapa milih tempat ini untuk sebagai tempat wisata di momen Lebaran Ibu? Yang lewat di TikTok. Terus kayaknya tempatnya oke gitu kan, bagus, terus lagi viral sepertinya. Meski baru dibuka, restoran ini berpotensi menjadi salah satu tempat favorit di Tasikmalaya.
Area indoor didesain dengan nuansa homey dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah untuk antusias masyarakat, kami melihat bahwa banyak sekali masyarakat, baik itu dari dalam kota maupun luar kota yang datang ke sini merasakan antusias yang wah gitu. Saya lihat juga tadi ada juga yang mengambil momen berfoto dan juga mengambil TikTok. Saat malam tiba, suasana semakin hidup dengan pencahayaan lampu dan alunan live music saksofon yang menambah nuansa syahdu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Diduga sopir mobil mengantuk, satu keluarga pemudik tewas di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. iNews Sore segera kembali. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, meski sempat terendam banjir, terminal Kampung Rambutan tetap beroperasi di hari kedua Lebaran. Ratusan penumpang yang ada didominasi oleh pemudik jarak dekat. Sebagian sisi terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Minggu pagi. Banjir akibat luapan Kali Cipinang terjadi sejak Sabtu malam. Meski demikian, kondisi ini tak sepenuhnya mengganggu arus mudik yang masih berlangsung. Tadi malam memang kondisi banjir, sekarang udah lihat sendiri di terminal Kampung Rambutan ini sudah mulai surut. Untuk arus mudik tetap operasi seperti biasa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Sumatera tetap operasi seperti biasa saja. Nggak ada gangguan untuk arus mudik, nggak ada gangguan sama sekali untuk arus mudik ya. Tetap lancar seperti biasa. Di hari kedua Lebaran, ratusan pemudik masih memadati terminal Kampung Rambutan. Para penumpang ini didominasi oleh pemudik jarak dekat seperti dari Sumedang, Kuningan, Singaparna, Tasikmalaya, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Para pemudik mengaku baru pulang kampung setelah Lebaran karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saya baru mudik hari ini ke Sumedang sih dari Bogor. Kita planningnya memang H+2 sih, H+2 Lebaran. Kita lagi nunggu bis sih. Udah sekitar 20 menitan lah. 20 menit. Arus mudik di terminal Kampung Rambutan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua Lebaran penumpang padati stasiun Wush Halim, Jakarta Timur. Hingga siang tadi, tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung sudah ludes terjual. Pada Minggu pagi, ribuan warga Jakarta dan sekitarnya terus berdatangan di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Hari kedua Lebaran ini terus dimanfaatkan warga untuk berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Walau hingga siang tadi tiket sudah habis, namun penjualan tiket masih akan terus berlangsung hingga malam hari. Dalam periode mudik sejak 13 Maret, sebanyak 175.000 tiket sudah ludes terjual. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat Wush di momen angkutan Lebaran. Pada hari ini, yang merupakan hari kedua Lebaran, penumpang sudah mulai banyak yang berangkat ke stasiun Halim untuk menuju Bandung dalam memanfaatkan momen libur Lebaran. Adapun tiket keberangkatan Halim sejak pagi tadi pukul 8 pagi hingga 11 siang tiketnya sudah habis terjual. Adapun untuk jam-jam selanjutnya secara bertahap jumlahnya juga akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung secara online maupun offline. Satu hari pasca Lebaran, ratusan orang melakukan ziarah makam di Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Tradisi ini dilakukan tiap tahun untuk mendoakan keluarga mereka yang telah meninggal dunia. TPU Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat ramai didatangi ratusan peziarah. Warga manfaatkan libur Hari Raya Idul Fitri untuk mengunjungi makam keluarga atau kerabat mereka di tempat ini. Tak hanya menabur bunga, peziarah juga berdoa dan membersihkan makam. Tradisi ziarah makam membawa keberuntungan bagi para pedagang di sekitar makam. Omset pedagang bunga dan jasa pembersih makam meningkat sejak Ramadan dan Idul Fitri.
Ribuan narapidana mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri, salah satunya di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah narapidana melakukan aksi sujud syukur usai mendapatkan remisi. Belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi Idul Fitri. Sujud syukur ini merupakan bentuk ungkapan syukur di hari kemenangan. Remisi khusus 2 atau langsung bebas yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat mereka bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Dari total 1.096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 diantaranya mendapat remisi Hari Raya dengan rincian remisi khusus 1 dengan masa potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan yang diberikan kepada 787 narapidana. Sementara remisi khusus 2 atau langsung bebas diberikan kepada 13 narapidana. Rata-rata yang mendapat remisi khusus 1 dan 2 adalah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan lain. Ini dapat remisi alhamdulillah, RK2 ya? Rutan Salemba memberikan saya remisi 2 bulan, Pak. Berarti langsung bebas hari ini? Bebas, Pak, alhamdulillah. Mau kemana rencananya? Rencana saya mau ke Surabaya, Pak. Tapi nggak punya ongkos, bingung. Perlu diketahui bahwa RK2 ini adalah narapidana yang bebas karena masa pidananya habis dipotong oleh remisi. Jadi hari ini ada 13 orang yang langsung pulang karena mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu sebanyak 155.908 narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga mendapat remisi Hari Raya. Selain itu, sebanyak 1.123 anak binaan juga menerima pengurangan remisi khusus. Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik, serta mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta dan Bogor, Rani Sanjaya, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta padati ruas tol Jakarta Cikampek pada periode mudik Lebaran. Selain itu, Pelabuhan Gilimanuk Bali juga dipadati pemudik dari Pulau Jawa. Dari pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ pada hari Kamis kemarin. Antrian panjang dimulai dari kilometer 13. Kemacetan pun semakin parah saat memasuki kilometer 48, di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Di Pelabuhan Gilimanuk, pemudik yang keluar masuk Pulau Bali memadati penyeberangan Selat Bali pada Jumat siang. Di jalur keluar Bali, kendaraan pemudik mengular hingga bagian luar Pelabuhan Gilimanuk. Dari arah berlawanan, kendaraan berplat luar Bali juga padati jalur masuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus telah ditahan. Keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan bintara. Pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andi Yunus berhasil ditangkap. Penangkapan dilakukan setelah pemeriksaan intensif yang dilakukan kepada 15 saksi dan pemeriksaan kamera pengawas di sekitar TKP. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku terdiri dari 4 oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Pertanyaan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan.
Sebelumnya, aktivis wakil koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Kini, Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga mengantuk, mobil pemudik menabrak bus di ruas tol Pejagan, Pemalang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, satu keluarga penumpang minibus yang terdiri dari suami istri dan 3 anaknya meninggal dunia. Sampai ada ambulans segala? Iya, ada ambulans sekali. Kecelakaan tragis terjadi di kilometer 290 ruas tol Pejagan, Pemalang, tepatnya di Desa Harjosari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Sebuah minibus menabrak bagian belakang bus yang berhenti di bahu jalan lajur one way. Bus Agra ini berhenti di lajur darurat. Berdasarkan keterangan awalnya itu mengecek kondisi ban. Untuk lampu hazard juga sudah dinyalakan. Kemudian pada jam kejadian itu dari Toyota Calya, berdasarkan dari rekaman CCTV terlihat oleng ke arah kanan, ke arah lajur darurat, kemudian menabrak bagian belakang bus. Benturan keras yang terjadi mengakibatkan 5 orang penumpang minibus meninggal dunia. 5 korban merupakan satu keluarga, terdiri dari pasangan suami istri dan ketiga anaknya yang berusia 11, 9, dan balita 3 tahun. Warga asal Bekasi, Jawa Barat ini sedianya hendak mudik lebaran ke Pemalang, Jawa Tengah. Usai diotopsi, kelima jenazah korban kemudian dimakamkan dalam satu liang